Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis nahdlatil ulama khususan ila musannif kitab takrib al-qadhi al-imam al-faqih Abu Suja al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muhabbihim wa jama'iyatihim radiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumil mu'minat al-ahya'i minhum wal anwar wafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para bapak, hadirin, ibu sekalian, jamaah pengajian kitab takrib, dan yang saya hormati yang mendengar dan menonton, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wasa'adah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niati ngaji lillahi ta'ala. Para bapak yang saya, ibu yang saya hormati, halaman 12. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subuhu lan salat subuh, wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktu salat subuh. Permulaan waktu salat subuh iku tulu'ul fajri, metune fajar, atsani yang kedua. Jadi awal waktu salat subuh adalah keluarnya fajar yang kedua. Kalau istilah lain adalah fajar shadiq. Wa akhiruhu lan utawi akhire atau batas akhire salat subuh, atau batas akhir salat subuh iku fil ikhtiyari, ing dalam waktu ikhtiyar. Ilal asfari, tomoko marik asfar, menguning, matahari nampak menguning. Wa fil jawazi lan waktu ing dalam waktu jawaz, di dalam waktu jawaz ila tulu'i syamsi, tomoko maring matune srengenge. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, waktu sholat subuh itu adalah diawali dari keluarnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua. Kemudian dibagi dua waktu. Yang pertama adalah waktu ikhtiar, yaitu mulai dari terbit fajar sani sampai kepada asfar, langit mulai terang, ya. Tapi belum terbit matahari. Waktu yang kedua adalah waktu jawaz, waktu yang masih boleh, yaitu sampai pada terbit matahari. Nanti sampai saya ajak hitung, ya, saya ajak menghitung kira-kira kalau kita memakai pendekatan waktu ikhtiar dan waktu jawaz sampai terbit matahari itu kira-kira berapa jam. Nah, ini penting, ya, ini penting. Nah, waktu sholat subuh para hadirin itu seluruh ulama sepakat ijma. Jadi seluruh ulama bila khilafin, tanpa khilaf, tanpa perselisihan,
itu setuju sepakat bahwa awalu waqtuha itu adalah tulu'il fajri tsani, keluarnya fajar yang kedua. Ini sepakat semua. Tidak ada kemudian ulama mengatakan waktu subuh jam 3 malam, tidak ada. Ya, seluruhnya sepakat sholat subuh yang dikerjakan sebelum fajar kedua, fajar shadiq, tidak sah. Ya, tidak sah. Harus setelah terbit fajar shadiq atau katakanlah azan subuh. Sebab ketika terbit fajar itu tandanya masuk sholat subuh. Ini banyak nggak akan saya sampaikan nanti, hal-hal yang masih banyak belum difahami oleh kita semua. Di dalam Islam itu membagi dua fajar. Insya Allah paham semua gitu. Ada fajar yang pertama fajar bohong-bohongan. Nah, fajar kadzib. Kadzib kan bohong. Fajar bohong-bohongan. Yang kedua fajar sani, fajar shadiq, fajar sing bener. Ini fajar dua. Makanya kita sering mendengar ketika khususnya Ramadan ya, itu ada dua adzan subuh. Dua adzan sebelum subuh dan saat subuh. Ya, kalau di sini nggak ada kan? Tidak ada. Tapi kalau daerah lain masih ada. Bagaimana hukumnya? Ini harus kita jelaskan agar nanti kita ada informasi ketika kita berada di suatu tempat yang adzannya sebelum subuh ada, saat subuh juga ada 2 kali, kita juga bisa adaptasi dengan ilmu kita, kan? Bukan dengan nafsu kita. Karena pendekatan perbedaan itu bisa didekati dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Nah, fajar kadzib itu ya, itu terpisah dari ufuk. Ufuk itu apa sih? Batas pandangan kita kan. Jadi cahayanya itu fajar kadzib ke atas begini, vertikal ke atas. Tapi tidak nyambung ke ufuk. Ya, bisa dari ufuk. Ya. Kalau fajar shadiq itu nempel ke ufuk, tapi cahayanya melebar. Nah, ini bedanya. Tapi kalau fajar kadzib namanya bohong-bohongan gitu. Mantun bercahaya vertikal, kemudian gelap lagi. Ya, bohong berarti. Makanya ulama mengatakan fajar kadzib, fajar bohong-bohongan. Jadi itu bedanya, ya. Jadi kalau fajar kadzib cahaya mutih ke atas, ya atas. Kalau fajar shadiq itu dari utara ke selatan, nanti melebar begini cahayanya. Itu sampai terang. Kalau fajar kadzib terang, gelap lagi, gitu kan. Itu fajar kadzib. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah fajar yang menjadi waktu batas awal sholat subuh adalah fajar yang kedua, fajar shadiq atau fajar tsani, fajar yang kedua. Ini sudah keputusan para ulama sepakat. Kalau ingin diperkuat, ini ada saya kutip dari pendapat Syekh Wahbah Mustafa Al-Az-Zuhaili yang wafat tahun 2015 dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, salah satu ulama Mesir besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan hampir seluruh ulama, bahkan semua bila khilafin, tanpa ada khilaf, itu sepakat bahwa awal sholat subuh adalah ketika tulu'il fajri tsani, keluarnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Ini sudah sepakat. Bahkan dipertegas oleh Syed Al-Bakri Asy-Syatta ya dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan fajar shadiq itulah waktu subuh gitu. Jadi ini sudah diperkuat oleh para ulama. Wa waktu sholatis subhi, dan waktu sholat subuh min tulu'il fajri, dari keluarnya fajar, malam tatlu'i syamsu, sebelum terbit matahari. Ini batasnya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Saya ulangi, terbit matahari. Sebab orang banyak salah paham. Ketika musola sudah selesai wiridan, maka dikatakan waktu subuh sudah habis. Tidak, ya, masih ada waktu sampai terbit matahari. Terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ini ya. Nah, kemudian faida tolaatis syamsu, dan maka ketika sudah keluar matahari, terbit matahari, ya, fa amsyik anis sholati, maka berhentilah untuk melakukan sholat.
Nah, ini jelas nih kan. Ya, fa innaha tatlu'is syamsu ya baina kurnia syaitan. Sebab mengapa diharamkan sholat ketika saat terbit matahari sampai matahari sejung tombak? Karena Nabi mengatakan fa innaha tatlu'u baina kurnia syaitan, karena sungguhnya terbitnya matahari itu bersamaan dengan diantara dua tanduk setan. Ya, dua tanduk setan. Kok bisa? Moto sampeyan abot digawe meleh. Nah ini ya kula nggih sami sering keturun ya lho, jujur mawon nggih, jujur mawon sering keturun, tapi masih keturun tetap wajib qadha, tetap wajib salat subuh, tapi jangan dibuat kebiasaan. Itu syaratnya. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ini hadis dari Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayat dari Imam apa ya, saya lupa ya. Pokoknya Imam hadis ya. Para hadirin rahimakumullah, jadi waktu subuh itu saya ulangi, mulai dari min tulu'il fajri tsani ila tulu'is syamsi, dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ini adalah batas sholat subuh. Kalau panjenengan tidak mampu menghitung secara manual dengan melihat benda matahari, maka ikutlah para ulama ahli falak di bidangnya, ahli menghitung bintang, ahli menghitung waktu, ahli menghitung matahari. Jadwal sholat kan? Jadwal sholat ada? Jadwal sholat. Lah itu termasuk hitungan falak, ya. Itu ikut situ saja sudah. Enggak usah kemudian kita sunnah tidak mau memakai peralatan modern kemudian menghitung dewe akeh salahe. Sebab nanti saya akan sebutkan ahli astronomi saja ketika menghitung mulai terbit fajar sampai terbit matahari berbeda pendapat. Ahlinya itu berbeda pendapat. Ya, kita ini tidak tahu waktu matahari bagaimana. Dah ikut yang ahli saja. Ya. Nah, jadi mari ketok, mari jelas waktu ini kapan di alarm. Begitu. Wis enak sekarang ya. Para hadirin rahimakumullah, kecuali orang yang uzur apa ketiduran. Yeah. Kalau panjenengan kali kula ketiduran, maka ketika bangun dan ingat langsung kita melakukan sholat subuh. Kalau sholat subuhnya berjamaah atau dalam waktunya adaan. Kalau kita qadha tangi turu qadhaan. Cuma itu saja perbedaannya. Uzoli subhi rakaataini mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Bu, paham nggih? Nggih. Nggih lali maneh. Terus kedudukan sholat fajar itu apakah sama bila subuh atau untuk sholat fajar itu ada dua pendapat. Ada mengatakan sholat fajar sebelum subuh sholat sendiri, ada juga mengatakan sholat fajar sholat qabliyah subuh. Cuma yang mayoritas adalah sholat fajar adalah sholat qabliyah subuh. Paham ya? Ya. Kalau sampai ambil yang sebelum subuh ya monggo. Karena ketika sebuah pendapat ada dalilnya, maka kita boleh mengikuti yang mana. Itu saja sudah. Ya, enak gitu, enaknya kita taklid itu ya. Paling enak derajat taklid. Melo itu enak. Ya, enggak usah kemudian enggak ngerti hadis, enggak tahu dalil, sudah pura-pura merasa pintar, kemudian berfatwa. Wah, rusak. Wes melo ae. Makanya inilah gunanya bermadhab ya. Para hadirin rahimakumullah, atau ibu-ibu lupa goreng-goreng masakan, kurang-kurang lampu mati karo adzan nggih. Telok jam lho, jam 5:04 langsung panjenengan wudu salat subuh. Lupa, ndak apa-apa. Tapi ojo ngelali. Ini enggak boleh. Ya, mari ngaji oleh ngelali. Ya, iku jenenge enggak ngelali, kakean alasan. Nah, para hadirin rahimakumullah,
Kita sering mendengar, kalau sini tidak ada ya, kalau di daerah lain masih ada, jam 3 malam adzan, ya. Kemudian subuh adzan lagi, ada 2 adzan. Ini perlu dijelaskan agar tidak salah faham. Nah, ketika sebelum subuh, kapan? Tidak ada batasnya, pokoknya akhir sepertiga malam ada adzan. Ya. Kemudian ketika terbit fajar, sodik adzan lagi, adzan subuhnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Tapi jangan dulu, ini sunnah dulu. Nanti saya jelaskan mengapa kok banyak ulama Indonesia mengambil cuma 1 adzan. Ada sejarahnya. Biar paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, fungsi fajar pertama, adzan pertama itu adalah menurut ulama membangunkan orang tidur. Supaya bangun. Maka keliru jika ada orang ketika jam 3 masih tidur ada azan marah. Yang salah sampai bukan azannya, sebab itu sunnah. Tetapi kalau azan itu tidak sepakati oleh warga, oleh masyarakat, ya jangan dilakukan. Itu sunnah, daripada timbul konflik yang tidak berkesudahan. Itu saja ambil keputusan. Ya, tapi sunnah, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Cuma kalau itu tidak pernah dilakukan di sini, ya jangan coba-coba panjenengan. Nanti mentang-mentang sunnah. Pak Nawir adzan, Allahu Akbar. Saya nggak ro ilmu nih pasti gini, Pak Nawir ngelindur. Ya, nggak ro ilmu nih. Akhirnya menyimpulkan, wah Pak Nawir ngelindur, tangi turu iki ganggu wong lah, ini kan. Tapi yang tahu ilmu akan sadar, oh adzan yang pertama sunnah, tapi yang ganggu. Ya ngomong ke bersangkutan, Pak nyun sewu nggih, ya ganggu. Sepakati saja karena hukumnya sunnah. Ya. Sama coba dulu, di masjid di musala ini adzan jam 3. Wah, yakin gak sing wani? Mengapa gak berani? Sebab belum ada yang bangun. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam azan subuh itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum, ya. Nah, itu namanya kalimat taswib. Taswib namanya kalimat taswib dari kata sabah, kembali. Jadi wong sing eling, sing lali ayo balik, sing turu ayo tangi. Begitu sabah. As-salatu khairum minan naum. Dan hukum memakai as-salatu khairum minan naum hukumnya sunnah. Kalau panjenengan adzan muadzin subuh yang tidak pakai taswib tidak apa-apa, sah. Ya gak geger loh. Loh, gate as-salatu khairum minan naum gate. Ya, enggak usah geger. Oh, hukumnya sunnah. Adzannya tetap sah. Dah. Ini mazhab Syafi'i. Sama dengan mazhab yang lain. Nah, taswib. Nah, kalimat taswib as-salatu khairum minan naum itu berlaku untuk adzan yang pertama atau yang kedua? Nah, ini baru ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, oh as-salatu khairum minan naum untuk adzan pertama. Ada yang mengatakan untuk adzan kedua saja. Ada yang mengatakan boleh kedua-duanya. Ya, saya mengambil pendapat boleh kedua-duanya. Boleh. Sebab apa? Bisa pilih salah satu. Ya sudah klop. Boleh kedua-duanya. Ya, ini minimal hadirin rahimakumullah. Jadi pakai tasbih 2 kali itu sunnah di dalam adzan subuh, baik ketika adzan pertama maupun adzan subuh atau adzan yang kedua. Itu sama-sama sunnah. Ini riwayat Ibnu Umar, hadis Nabi Muhammad ya. Ibnu Umar, dari riwayat yang lain juga ada. Riwayat Abu Mahdhurah. Pernah dengar dengan Abu Mahdhurah? Riwayat sahabat yang namanya Abu Mahdhurah, yang rambutnya sampai 4 meter, Bu. Rambutnya Abu Mahdhurah 4 meter kasih dipotong. Jadi kalau ada kiai-kiai gondrong-gondrong kasih dipotong, sahabat sudah ada. Namanya sahabat Abu Mahdhurah, muadzin pertama kali yang diutus Kanjeng Nabi di Masjidil Haram pertama kali. Gondrong, digulung-gulung. Tapi sece beda. Kalau rambut kita digulung-gulung, gak keramas, gak jadi sarange kecoa.
Enggak karu-karuan, sampai metang meter. Tapi rambutnya Abu Mahdhurah tidak, sebab dia rambutnya dilus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap hitam, tetap rapi dan wangi. Enggak bisa dipotong rambutnya. Loh. Jangan kemudian kiai kok gondrong, Sudah ada riwayat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadzin pertama kali yang diutus di Masjidil Haram. Kalau yang di Madinah ada dua, yaitu Bilal bin Rabah dan juga Ibnu Ummi Maktum. Ada 5 muadzin Kanjeng Nabi, ada 5 orang muadzin zaman Kanjeng Nabi. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, Abu Mahdhurah ini wafat pada tahun 679 ya Masehi. Itu kemudian anak turunannya terus jadi muadzin. Kemudian menurut riwayat Imam Baihaqi rahimahullah, tradisi anak turun Abu Mahdhurah itu selesai pada zaman Imam Syafi'i. Maksudnya pada era zaman Imam Syafi'i baru diganti orang lain karena sudah pindah kekuasaan. Ya. Ini para hadirin harus paham. Cinten malih muadzin Kanjeng Nabi, Bu, Bilal bin Rabah. Cinten malih sing wafat tahun 640 Masehi di Damaskus. Atau tadi yang sebutkan siapa? Ibnu Ummi Maktum, ya. Itu. Kalau Bilal bin Rabah itu kalau subuh dibagi 2 oleh Kanjeng Nabi. Kalau adzan pertama itu adalah petugasnya Bilal bin Rabah. Tapi kalau adzan subuhnya Ibnu Ummi Maktum. Beda tugas kalau ketika subuh itu dibagi 2 oleh Kanjeng Nabi. Ada lagi muadzin Kanjeng Nabi namanya Sa'ad Al-Qaras. Sa'ad Al-Qaras ini muadzin Kanjeng Nabi yang diutus untuk Masjid Kuba. Nah, kalau bepergian Kanjeng Nabi, beda lagi muadzinnya. Sinten? Ziyad bin Al-Haris. Loh, ada 5 muadzin Kanjeng Nabi. Yang paling unik adalah sahabat Abu Mahdhurah tadi, kuwondrong. Sampai digulung-gulung kan. Nah, sampean ngiri ku ojo, Pak. Rambutnya beliau sudah kena barokahnya Kanjeng Nabi. Jadi wangi. Ya, kalau kita meniru itu masya Allah, sing sambat ibu sampoe sak kilo ya. Ini para hadirin rahimakumullah, paham ya? Jadi ada pertama tetap sunnah hukumnya, tetap sunnah. Tergantung kondisi di lapangan, apakah itu dipakai oleh masyarakat atau tidak. Nah, saya ulangi, bagaimana kalau muadzin subuh tidak pakai tadi ya, as-sholatu khairum minan naum, ya, tidak apa-apa, gak usah geger, gak usah konflik, ya, itu hukumnya sunnah, adzannya tetap sah, ya, adzan tetap sah, ya. Jadi hukum taswib adalah sunnah, ini kesepakatan para ulama. Nah, yang menghukum minas sunnah ini adalah riwayat Anas bin Malik yang kemudian diterangkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ahli hadis mazhab Syafi'i yang wafat tahun 923 Masehi. Ya, itu sudah ada. Jadi pada waktu tahun 900-an Masehi sudah ada kesepakatan bahwa kalimat taswib as-sholatu khairum minan naum itu hukumnya sunnah, baik dipakai di adzan pertama maupun di adzan yang kedua, sama-sama sunnah. Yang kedua, jika tidak pakai taswib atau lupa baca taswib tadi, maka adzan subuhnya tetap sah. Ini sudah diputuskan oleh para ulama pada tahun 900-an Masehi. Saiki tahun 2021, gak usah geger, ya. Ayo kembali kepada para ulama. Ya. Para hadirin, kalau sampean kembali kepada Quran, ya ndak ada keterangan taswib. Kembali kepada Quran. Sampean cari hukum taswib. Gimana hukumnya? As-sholatu khairum, ya ndak ada. Yang ada dalam hadis tidak ada ya para sahabat, kan begitu.
Ya, jadi kita harus paham tentang hal itu. Jangan kemudian panjenengan terkecoh oleh slogan kembali Quran dan hadis. Saya tanya sampean, sampai ngerti gerakan sholat dari mana? Kita semua ini loh ngerti gerakan sholat saking sinten, Bu? Dari orang tua, ya kan? Dari guru-guru kita. Bukan sampai dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya taklid sah. Ya, sampai cari gerakan sholat dalam hadis tidak ada, hanya keterangan saja kan hadisnya. Gerakannya, contohnya tidak ada. Maka kita berguru kepada ulama-ulama sanad sampai kanjeng Nabi sehingga tahu tentang gerakan sholat. Gitu. Ya, ini perlu dipahami, jangan terkecoh, ya kan, terkecoh nih ya. Hadir rahimakumullah. Kemudian Abu Mahdzurah ini yang pertama menanyakan, ya Rasulullah, alimni. Ya, maksudnya apa? Ajari saya tentang sunnatul adzani, tentang sunnah adzan apa saja ya Rasulullah. Ini Abu Mahdzurah, muadzin Masjidil Haram pertama kali. Wa qala, dan dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa in kana sholatus subhi, dan jika ada dalam salat subuh, ya kulta, katakanlah as-sholatu khairum minan naum, maka ucapkan as-sholatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Berarti kalimat as-sholatu khairum naum adalah masru', ada tercatat di dalam hadis Kanjeng Nabi. Cuma ulama hadis dan fikih sepakat bahwa hukum taswib as-sholatu khairum naum itu hukumnya sunnah. Gampang, jelas, ya kan? Nah, sekarang saya tanya panjenengan, kalau panjenengan mendengar as-sholatu khairum minan naum, apa jawabannya? Ya, Bu. Jenengan lek mendengar as-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Shadaqta wa bararta, ya kan? Boleh. Ya, boleh. Yang kedua, boleh shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Yang ketiga, mengucapkan sesuai dengan muadzinnya. Idza sami'tumun nida, ya, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ya, enak kan? As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Sah. Ini hadis umum dari menjawab azan. Jadi kalau ada as-sholatu khairum minan naum, ada 3 jawaban, saran pilih. 1, shadaqta wa bararta. Yang kedua, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, podo. Wah. As-sholatu khairum minan naum. Atau yang keempat boleh meneng. As-sholatu meneng, saleh keturun. Boleh, itu sunnah. Wis gak usah geger, santai-santai saja. Asal wajar saja. Itulah. Warahmatullahi rahimakumullah, ya. Itu masih hukum taswib loh ya, hukum taswib. Nah, sekarang begini, ya. Jika ada muadzin, ya, yang kemudian mengatakan taswib ini tidak saya pakai, bagaimana? Ya silakan, kan hukumnya sunnah. Tetapi guru saya dulu begini, kalau itu sunnah dan sudah menjadi tradisi, artinya diterima oleh masyarakat sebagai laku sunnah di masyarakat, maka jangan dihilangkan. Ya, kemudian ada orang ya RCTI lah misalnya, masuk nggak pakai taswib, itu tidak ada, hadis dhaif. Ya, ini nggak ada geger, ya, nggak ada konflik. Warahmatullahi rahimakumullah, ya. Jadi adzan itu adalah kalimat adzan taswib tadi adalah perintah Kanjeng Nabi, hukumnya sunnah. Warahmatullahi rahimakumullah. Jadi adzan pertama itu dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Ini bukan masalah NU Muhammadiyah, tidak, tapi hukum fikih. Ulama-ulama Syafi'i mengatakan sepakat bahwa ketika adzan pertama dilakukan sebelum subuh boleh.
Boleh. Ya. Nah, tetapi mengapa di sini cuma satu adzan? Ya, Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab yang wafat tahun 1207 Masehi di Suriah, beliau mengatakan adzan pertama sunnah, adzan kedua juga, tetapi yang lebih utama adalah jika memilih adzan satu kali cukup pakailah adzan subuh saja. Loh. Ya, 1277 Masehi sudah diputuskan. Sekarang tahun 2021, berapa ribu tahun sudah ada keputusan. Boleh. Ya, barang sunnah kok geger, ya sudah, ya cukup satu. Mengapa? Sebab kalau diterapkan di sini, ya maka terjadi salah paham. Orang puasa khawatir salah paham. Ya, kabus wayahe sahur enak kolak kacang hijau mlebu. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh, azan padahal azan yang pertama. Makanya di sini dipakai satu kali azan subuh biar nggak terkecoh kita kan, nggak terkecoh. Yang tahajud dapat 2 rakaat, mau 6 rakaat misalnya, Allahu akbar, Allahu subuh terkecoh, ya kan? Terkecoh. Makanya dibuat tarkhiman, ya, agar orang-orang mendengar tarkhim, ya, enggak izinan loh, malah enggak izinan surat tarkhim. Persiapan. Jadi adzan pertama itu adalah persiapan al-isti'dad, persiapan untuk salat subuh. Gitu. Nah, kemudian ada lagi keterangan dari Abul Husain Yahya bin Abil Khair Salim Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i Isa. Ya, atau terkenal dengan nama Al-Imam Abul Husain Al-Imrani, ya, itu dalam kitab beliau kitab Al-Bayan fi Madzhabi Imam Syafi'i mengatakan bahwa berlaku adzan subuh, ya, berlaku adzan subuh saja tidak pakai adzan pertama, ya, asal masyarakat itu tidak terkecoh boleh. Akhirnya masyarakat, para ulama kita tidak pakai adzan yang pertama, ya kan? Cukup pakai adzan yang kedua, diganti dengan tarkhim atau baca-bacaan Al-Qur'an. Belum ada, itu tidak masalah, ya. Asal tidak mengganggu syaratnya, tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Walaupun itu agama, itu qasidah, betul. Tapi kalau mengganggu masyarakat ya tidak baik, asal menerima, ya. Para hadirin rahimakumullah, gitu ya, paham ya? Adzan pertama, adzan yang kedua. Tetapi ada satu mazhab yang mengatakan beda. Kalau mazhab lain itu sunnah. Mazhab Hambali yang diwakili oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, salah satu murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Mughni bahwa azan pertama sebelum subuh hukumnya makruh. Ya. Mengapa makruh? Sebab kondisi yang sekitar Ibnu Qudamah penduduk padat. Loh, kan tergantung kondisi. berani mengatakan hukumnya makruh. Ikut mazhab saja, aman kita kan. Berarti kita pakai mazhab Syafi'i yang mengatakan adzan pertama monggo sebab hukumnya sunnah. Kalau yang pertama nggak dipakai, kita pakai pendapat Imam Nawawi, cukup satu adzan saja, yang utama adzan subuh. Atau pakai pendapat Abul Hasan Al-Imrani, ya, Al-Yamani mengatakan di kitab Al-Bayan, ya cukup satu saja, biar masyarakat tidak terkecoh. Apa maksudnya? Bingung, gitu kan? Bingung. Ya. Ini, jadi ini perlu dipahami para hadirin. Nah, kembali kepada waktu subuh, ya. Wasubuhu awwalu waqtiha tulu'il fajr, aslan ada 2 waktu. Wa akhiruhu, dalam awal subuh cuma satu waktu kesepakatan, terbit fajar shadiq. Sudah, enggak ada yang menselisihi. Tetapi pada akhir batas salat subuh dalam mazhab Syafi'i ada 2 dibagi 2. Waktu ikhtiar yang batasnya sampai keluar isfar, cahaya kuning sebelum terbit matahari.
itu ikhtiar. Waktu yang kedua waktu jawaz, waktu boleh sampai terbit matahari. Itu waktu boleh. Nah, saya coba ya melihat hasil keputusan dari para ahli falak. Jarak antara terbit fajar sampai terbit matahari berapa selisihnya? Saya buka ahli-ahli falak itu kan keputusannya beda-beda. Para ahli falak ketika menghitung sholat subuh antara fajar sampai terbit matahari beda-beda. Ada yang mengatakan 1 jam lebih 20 menit selisih apa jaraknya, 1 jam 15 menit, 1 jam pas. Ada yang mengatakan 45 menit, ada yang mengatakan 50 menit, macam-macam. Tetapi makanya cerdas juga ulama kita membagi dua akhir subuh dengan dua bagian, waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Nah, cerdas. Karena ternyata ahli astronom, ahli falak menghitung juga berbeda-beda. Makanya guru-guru saya pernah mengatakan, wis gak usah bingung le. Ya, kenapa Kiai meloo ahli falak? Wis cukup. Ya. Jadi ada jadwal sholat subuh, terbit matahari, berlaku tanggal sekian. Wis itu saja patokannya, sah. Nah, sudah cukup. Ya. Nah sekarang pertanyaan begini, siapa yang menghitung waktu jam ketika matahari terbit? Oh, siapa sing ahli? Kita bisa ndak? Misalnya sampean ya lihat matahari terbit jam biru ya, nah, tanpa jam loh ya, lihat mata saja. Jam berapa ini? Ndak bisa. Makanya kita serahkan kepada ahli falak. Paham nggih? Niki. Jadi waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Intinya adalah batas akhir subuh adalah ketika terbit matahari. Dah, wis itu aja. Ya. Tetapi menurut Said Al-Bakri, Asy-Syafi'i Al-Maki, ya, yang wafat tahun 1892 Masehi di Mekah, dalam kitab I'anul Talibin beliau mengatakan waktu subuh itu ada 6 malam, ya. Jadi yang pertama adalah waktu fadilah, waktu paling utama, mulai dari adzan subuh sampai ketika kita melakukan wudu, berpakaian gitu ya, sholat qobliyah, subuh, makan. Ini waktu fadilah, waktu utama. Kurang lebih adalah antara 20 sampai 30 menit. Selanjutnya waktu jawaz, ya, waktu ikhtiar, jawaz, makruh, ya, sampai waktu haram, wis detail itu ya. Yang penting itu saja sampai terbit matahari. Wis sampai terbit matahari. Lihat jam, ada di Google banyak kok. Waktu terbit matahari. Klik. Ya, sudah muncul 05 berapa? 05 berapa? 05:15 misalnya kan. Nah, itu. Ya itu tergantung, ya. Jadi menurut ahli falak, Profesor Doktor loh, profesor kan. Profesor Doktor Kiai Haji, lo Kiai Haji jan, ahli falak. Profesor Dr. Kiai Haji Huzaimah Yanggo, Rektor Institut Ilmu Quran. Loh, apal Quran pisan. Wah, angel wong ngene iki. Beliau mengatakan, wis kaum muslimin ndak usah angel-angel, ndak usah sulit-sulit. Wis ikut saja ahli-ahli falak. Sudah cukup. Ya. Lihat jam saja sudah. Itu kita yang hitung, jangan khawatir. Beliau ahlinya. Ya, sudah. Nah, hadir rahimakumullah. Untuk ini di dalam fikih itu ada konsep al-ikhtiyat, hati-hati. Sebab kan para ulama ketika menghitung awal fajar beda-beda kan jamnya kan. Lah ada al-ikhtiyat, hati-hati. Itu ketika maksudnya begini, jadwal subuh ditempelkan 04.20, boleh kan? Jenengan nyetel di sini 04.21.22 boleh. Sebab itu langkah hati-hati. Nah, para ulama itu memberikan kompensasi, boleh mundur dari jadwal yang sudah ada maksimal 4 menit. Ada mengatakan 1 menit boleh, 2 menit boleh, maksimal 4 menit boleh. Tapi ojo suwe-suwe, ya. Ayo kentekan waktu. Jangan lama, ya, maksimum 4 menit, ya. Tetapi tetap kita memperhatikan kriteria dari para ulama kita.
Sekarang saya tanya, ada sholat sunnah ketika terbit matahari sampai setombak? Ada? Sholat apa? Sholat bukan isyraq. Sholat isyraq, ya. Jadi sholat terbit matahari, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau hadisnya setinggi tombak, ya, terbit matahari setinggi tombak. Nabi sholat 2 rakaat. Ini hadis dari Imam Tirmidzi rahimahullah yang wafat tahun 978 Masehi di Uzbekistan, ya. Lah, kemudian yang mempopulerkan sholat isyraq itu adalah Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Wah, iya kan. Akhirnya para ulama mengikuti, ya, tentang memang ada hadisnya. Cuma para ulama dulu itu apa namanya nggak tahu ya, kok yang sempat hilang, kemudian dipopulerkan oleh Imam Ghazali waktu itu, ya. Jadi sholat isyraq, sholat terbit matahari, sholat usruk, ya, syuruk sama. Itu waktunya kalau dihitung oleh ahli falak ya, 1 tombak ukuran dari tinggi matahari ketika terbit itu kurang lebih dari mazhab Syafi'i mengatakan 15 sampai 20 menit dari terbit matahari. Boleh, ya, kita sholat isyraq, dan sholat isyraq itu adalah juga awal dari waktu duha. Ada yang mengatakan isyraq itu beda dengan duha, ada yang mengatakan isyraq itu sama dengan duha. Imam Ghazali mengatakan beda, Imam Hakim mengatakan sama. Nah, duha yang paling baik menurut hadis adalah 1/4 siang. Ya, kalau dihitung ahli falak itu kurang lebih adalah antara jam 8 jam 9 pagi duha. Jangan kerja jam 6 sudah masuk itu isyraq. Habis isyraq istirahat dulu, kemudian lanjut duha, beda. Mazhab Syafi'i mengatakan isyraq dengan duha tidak sama. Walaupun isyraq bisa menjadi batas awal waktu duha, tapi niatnya berbeda. Isyraq cuma 2 rakaat. Rakaat pertama waktu duha, rakaat kedua al-insyirah. Wah, leka apa nggak usah ngelakoni. Ya, cukup 2 rakaat. Sampai nambah 2 rakaat tidak sah isyraq, ya. Pahalanya begini, pahalanya saya akan sebutkan terakhir ya. Man sholla ghadata fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta talwa samsu, hingga terbit matahari, summa sholla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri, dia akan dapat pahala ka'ajri hajjatin wa umratin, pahala seperti haji dan umrah. Tamatin 3 kali Nabi katakan begitu. Sempurna. Tapi syaratnya abot Pak Bu, jamaah subuh, zikir sampai terbit matahari, nunggu 20 menit lagi, sholat isyraq 2 rakaat, sawangane gampang. Kapan blonjoe Pak? Wes aku isyraq nang pasar ae. Nggih, mugi-mugi manfaati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki wali walidayamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.